semangat. Ibu minta yel-yelnya dulu ya. Kalau ibu bilang SMP Negeri 1 Bakauheni, jawabnya Jaya, Jaya, Jaya. Ayo kita mulai ya. SMP Negeri 1 Bakauheni. Jaya, Jaya, Jaya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi project P5. Apa itu project P5? Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Singkat dengan P5. Untuk tema kita kali ini, kita akan membahas kita masuk ke tema gaya hidup berkelanjutan. Apa produk yang akan kita hasilkan nanti? Yaitu pembuatan kursi dari ekobrik. Jadi nanti kalian harus tanggung jawab dengan sampah kalian masing-masing. Pokoknya sampah itu tanggung jawabku ya. Belum masuk, ada apa sih dengan plastik itu? Kenapa plastik itu harus kita jadikan ekobrik? Kenapa? Karena satu kantong plastik baru dapat terurai di alam selama 10 sampai 20 Ya, tahun. 10 sampai 20 tahun plastik itu baru bisa terurai. Itu pun ada yang lebih dari 20 tahun ya. Satu kantong plastik baru dapat terurai di alam selama 10 sampai 20 tahun. Lama ya. Jadi ngeri ya. Terus masa penguraian sampah, coba kita lihat di sini. Kalau baterai itu berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun baru bisa terurai. Tas plastik 10 sampai 20 tahun. ya 10 sampai 20 tahun. Koran 4 minggu. 4 minggu baru bisa terurai, kurang lebih 1 bulan ya. Aluminium 80 sampai 100 tahun. ya, kardus 5 bulan. botol plastik 450 tahun. ya, styrofoam. Tidak dapat terurai. Jadi styrofoam itu tidak dapat terurai. Jadi jangan sembarangan kalau buang styrofoam. Terus yang terakhir adalah plastik berapa tahun? 50 sampai 100 tahun. Iya, dari sampah-sampah yang ada ini mana yang paling cepat terurainya? Koran itu pun hanya 4 minggu ya. Butuh 4 minggu dulu baru terurai. Paham? Selanjutnya kita masuk ke ekobrik. Apa itu ekobrik? Ekobrik merupakan istilah yang digunakan untuk menamai hasil pengolahan sampah plastik yang menjadi sebuah bata. Iya, sampah plastik yang dimasukkan ke dalam botol sehingga itu menjadi keras dan padat, dia menjadi seperti bata ya. Kata ekobrik itu berasal dari eko artinya lingkungan, brik itu berarti bata yang jika digabungkan artinya secara umum menjadi sebuah bata yang Ramah lingkungan. itu namanya ekobrik. Coba. Selanjutnya ini adalah seperti apa ekobrik itu? Ini adalah gambar dari ekobrik ya. Botol plastik bekas kalian masukkan sampah plastik. Setelah jadi padat dia dinamai dengan ekobrik. Selanjutnya tentang alat dan bahan untuk ekobrik itu apa saja? Yang pertama kita butuh sampah plastik ya. Tentunya sampah plastiknya itu harus kering, bersih dan tidak basah supaya nanti ketika masukkan ke dalam botol ini tidak berjamur. Kemudian yang kedua adalah kayu sepanjang 30 cm. Boleh terbuat dari kayu, boleh terbuat dari bambu, boleh juga terbuat dari besi ya. Untuk menekan memadatkan sampahnya yang ada di dalam botol ini. Terus yang ketiga adalah botol aqua 600 ml ya, boleh juga ya 1,5 liter. Terus yang selanjutnya adalah gunting. Apa fungsinya gunting ini?
untuk menggunting sampah-sampah menjadi kecil supaya apa? Enak kita memasukkan ke dalam botolnya. Ya, nanti digunting-gunting sampahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah timbangan digital. Nah, timbangan digital ini gunanya adalah satu ekobrik itu harus memiliki kurang lebih 200 sampai 250 gram. Kalau sudah diisi sampah, sudah ditekan-tekan, sudah sampai penuh, kita timbang. Kalau belum 200 berarti belum padat. Kalau sudah 200 sampai 250 berarti sudah keras. Yang selanjutnya adalah butuh wadah. Wadah untuk apa? Untuk menggunting hasil sampah plastik, dikumpulkan dulu ke dalam, misalnya ini, di dalam wadah kardus, supaya nanti kalau sudah digunting, sampahnya sudah banyak, tinggal memasukkan ke dalam botol plastik. Ada yang mau ditanya? Cara pembuatan ekobrik atau tahap pembuatan ekobrik itu ada 5 langkahnya. Perhatikan ke depan dulu ya, nanti kita praktekkan. Yang pertama adalah yang harus kita siapkan apa? Terus sampah plastik, terus kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Gunting kecil-kecil sampah yang telah dikumpulkan. Jangan lupa digunting-gunting plastiknya. Setelah itu yang ketiga, masukkan sampah lalu padatkan dengan tangkat kayu tadi. Yang keempat adalah satukan botol yang telah diisi dengan diikat atau lem, atau kita satukan dengan lakban, satukan dengan tali. Yang terakhir adalah ekobrik yang baik adalah saat botol tidak akan kempes dan tidak mengeluarkan bunyi ketika ditekan, jadi tidak keropos ya, tidak krek-krek, jadi dia sudah keras seperti bata atau batu. Paham? Selanjutnya kita akan membuat kursi dari ekobrik. Kira-kira semacam inilah nanti gambarnya, kursi atau tempat duduk yang dari ekobrik. Minimal jumlahnya adalah 12 botol yang besar ya. Bisa juga dia dibuat meja, jadi disatukan kursinya 1, 2, 3, 4. Kursinya bisa juga berjumlah 19. Nanti kita akan praktekkan tentang kursi dari ekobrik. Ya, penjelasan dari Ibu, kita akan memulai prakteknya untuk membuat kursi dari ekobrik. Ya, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.